Oke, langsung ya. 3, 2, 1. Oke teman-teman, kembali lagi. Oke teman-teman, selamat datang di Hilargo Podcast, aka Hilargo Podcast. Nah, kali ini kita ada di segmen Si Paling Pakar Sosmed, episode 1. Oke, sebelum kita masuk ke topik teman-teman ya, kenalin dulu, saya adalah Hilal Argoebi. Saya adalah content creator kerja di sosialmediamarketer.id. Jabatan? Wah, gak usah dah. Saya itu content creator ya teman-teman di kerjaan saya. Lalu sebelah saya ini ada Saya Komas Pariawan, saya merupakan mahasiswa akhir dari UPN Veteran Jawa Timur. final year student teman-teman. Wadah. Oke. Badal. Itu bahasa Inggrisnya ya teman-teman, biar gaul dikit lah. Bill Gates. Kenapa harus ada itu? saya terinfluence oleh Coki Pardede gini. Di penjara orangnya, Mas. Enggak, wah. Ini bahas dulu. Ini kayaknya banyak yang akan di-cut ini kayaknya. Soalnya bahasanya awal-awal udah ini personal branding saya terancam ini. Nanti saya gimana buat dapat klien kalau saya ketemu orang gitu. Sulit. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke topiknya. Nah di sini kita akan membahas pertanyaan seputar sosial media. Seperti yang saya sampaikan tadi, judul podcast kali ini adalah, tetap ya kita namanya pakai Hilargo Podcast, namun di judulnya kita akan membahas judulnya adalah Si Paling Pakar Sosmed. Nah, sesuai judul kita akan membahas seputar sosial media, entah itu apapun ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sosial media. Mungkin kita langsung masuk aja ke topik deh, Bung Komang. Jadi pertanyaan pertama dari Mas Mahendra. Mahendra, siap. Jadi pertanyaannya adalah, apa maksudnya social media engagement? Waduh, pertanyaannya langsung serius ya. Langsung sulit. Langsung serius gitu. Oke, jadi social media engagement. Social media engagement itu kan intinya kan interaksi, Bang. Ya, Mungkin betul. Anda sudah pernah bermain sosial media bukan? Tentunya sudah. Sudah ya. Nah, engagement itu teman-teman, intinya adalah interaksi yang ada di misalkan Instagram. Misalkan kamu posting konten kayak podcast kita ini, terus kalian lihat di postingan kalian itu ada misalkan kayak apa ya? Misalkan kita posting terus ada yang komen, ada yang nge-like lah. Sebenarnya itu adalah sebuah engagement, teman-teman. Lah, engagement ini fungsinya tuh apa sih lah? Sebenarnya ini ukuran untuk ya kita tahu bahwasanya postingan ini tuh berkualitas apa enggak. Itu dilihat dari engagement-nya, berapa komentarnya, berapa like-nya, itu gitu. Nah, jadi intinya ada engagement itu interaksi. Nah, interaksi akhirnya kalau misalkan kita mau tahu buat apa sih engagement ini? Buat apa sih data dari engagement ini? Pertama, untuk optimasi. Misalkan, kalau kita posting konten podcast misalkan, ternyata engagement-nya dikit ya. Kira-kira apa yang harus dioptimasi? Misalkan visualnya, atau mungkin misalkan kayak editingnya, soundnya, pakai sound apa? Pakai. Jangan ketawa dulu Anda. Sound ini mungkin kayak sound yang lagi viral gitu ya. Nah mungkin bisa pakai alat seperti itu. Entah itu subtitle, sound lagi viral. Coba lah. Intinya kita tahu data engagement ini, data interaksi ini, komennya berapa, like-nya berapa. Itu supaya kita tahu ini kira-kira kalau cuma segini kira-kira pakai apa ya? Mungkin judulnya yang dirubah atau mungkin kontennya, cara penyampaiannya atau apapun itu. Berarti agar bisa menjadi lebih baik lah ke depannya gitu ya. Iya, jadi data engagement itu bukan cuma ya buat dilihat aja gitu ya. Cuma ya kita harus tahu oh ini segini lah konten. Intinya banyak bikin konten aja, topiknya beda-beda, cara penyampaiannya yang beda-beda. Nanti kita teman-teman ukur mana ya modal konten yang itu engagementnya paling tinggi gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua dari Muhammad Akhyar. Pertanyaannya adalah, perlukah kita melakukan social media distancing? Social media distancing. Yeah. Ini pertanyaannya lumayan ya. Social media distancing ini kalau dibikin joke ini mungkin ini ya agak bukan saru ya. Ini Menyangkut COVID. pertanyaannya kalau dibikin joke ya sebenarnya kalau saya sih mungkin lebih gambarin social media distancing itu bukan bukan hal yang joke ya, tapi lebih ke hal yang itu gimana sih cara kita itu tanggapan terhadap social media distancing. Otomatis kan ada distance antara kita dan sosial media gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau misalkan kita ngomong sosial media ya memang sometimes kita harus ada distance dengan sosial media. Misalkan ketika kerja, aku pribadi ya, apakah juga ada ini Pak pengalaman fokus
mengerjakan sempro, tugas gitu ya. Tentu ada, pasti kita juga akan mengurangi penggunaan media sosial, handphone dan lain-lainnya untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya pastinya. Betul ya. Jadi kalau aku sendiri sih biasanya itu adalah ketika kerja atau kita kuliah. Kalau kerja itu biasanya aku ngaktifin fitur fokus, mode fokus. Jadi setiap sosial media itu kayak dibekukan gitu ya, dibekukan, di mute. Nah, terus jangan ganggu, mode jangan ganggu lah. Memang sometimes kita itu harus ada social media distancing dan sebenarnya sekalipun saya sendiri bekerja di sebuah startup di social media marketer ID, tetap saya juga ada yang namanya social media distancing karena ya kok bahasanya gitu banget ya social media distancing kayak social distancing ini. Padahal COVID. Ya, memang terkadang di social media distancing ini kita harus ya ada jaga jarak. Misalkan kita kerja ya jangan sosial media. Kalau misalkan kita lagi misalkan lagi hangout sama teman-teman atau mungkin siapa gitu ya, someone special. Lah, itu ya at least ya kita ada social media distancing lah. Nah, itu kerja juga, produktivitas, pastinya juga harus ada jarak antara sosial media dan juga kita. Oke, itu pertanyaan untuk siapa tadi namanya? Dari Mas Muhammad Akhyar. Itu Mas Muhammad Akhyar. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ya? Sudah terjawab. Yang ketiga ada dari Mas Dwiki Farhan. Siap, Mas Dwiki. Pertanyaannya, mengapa di sosial media banyak orang yang pansos? Kenapa itu? Pansos. Apakah ada pernah pansos, Pak? Wah, saya nggak pernah pansos. Wah, apakah ada pernah melihat orang-orang yang pansos? Banyak sih kalau di Instagram itu. Oh, apakah harus kita menyebutkan nama ini? Nggak perlu. Inisial. Tidak perlu. Inisial. Mungkin pernah melihat fenomena pansos itu. Kalau fenomena mungkin pernah di SMA pernah lihat Pansos. Gitu. Gimana dia pansos ke siapa gitu, Pak? Ke orang yang pastinya lebih hits dari dia. Oh, pastinya. Anda bisa jadi. Itulah. Nah, pansos. Nah, pansos ini sebenarnya itu bisa kira-kira dia nanya. Mungkin kalau pansos ini udah konotasi negatif banget ya. Pansos itu udah kayak pansos lu. Nah, pansosial sama ada lagunya, panjat sosial. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal pansos ya, pansos ini bisa dibilang buruk atau enggak, tergantung sih. Mungkin pertama itu lihat motifnya apa. Motif semua ya. Kalau ngomongin baik buruk itu lihat motif perilaku dampak, teman-teman. Misalkan kita motifnya dia itu misalkan lah ini kita ke yang buruk dulu ya. Misalkan motif dia itu kepingin pansos supaya bisa foya-foya misalkan. Terus perilakunya itu dia main sama anak-anak di klub malam gitu ya. Terus bikin story sama orang-orang yang terkenal di klub malam. Terus habis itu dia akhirnya dampaknya apa? Dampaknya orang-orang jadi influence. Wah, saya juga ingin viral. Saya akan pansos. saya juga ingin terkenal. gitu. Nah, itu kan akhirnya dari motif udah buruk, dari perilaku udah buruk. Kan banyak ya orang-orang ya kayak pansos itu ya pengen viral itu misalkan collab joget-joget misalkan. Nah, itu kan lumayan, cewek-cewek gitu kan lumayan gitu ya. Jangan tertawa Anda. Ya gitu. Dampaknya juga buruk. Nah, sebenarnya pansos ini atau bisa kalau bahasa konotasi baiknya, misalkan kita bahasakan naik status misalkan ya. Lebih baik ya, naik status lah. Sebenarnya naik status itu bisa dengan cara yang baik, teman-teman. Misalkan motifnya adalah ingin terkenal. Ingin terkenal itu bukan semata-mata untuk ya apa ya? Foya-foya, tapi ingin sukses, membahagiakan orang tua misalkan, membahagiakan ya mungkin ingin berbagi sesama. Kan kita berbagi kan harus ada yang dibagikan. Ya, otomatis kan kita harus punya uang dulu, mungkin apa gitu ya. Nah, dengan begitu pastinya kita harus motifnya itu lurus. Oh, saya ingin berbagi pada sesama. Oh, saya membagikan orang tua. Nah, otomatis kan kita perlu misalkan naik kan ada cara baik misalkan gitu ya. Kolaborasi dengan orang-orang yang itu memang ya kontennya itu nggak terlalu buruk, nggak vulgar atau mungkin konten-kontennya yang nggak berbau hal-hal yang mendidik lah, yang dups gitu, enggak gitu. Nah, misalkan contoh si A atau si Abdul misalkan. Jangan Abdul, siapa ya? Abdul. Ada yang namanya Abdul terhina. Tidak, itu tuh baik ya. Jadi misalkan si A ini motifnya ingin membagikan orang tua, ingin berbagi sesama. Otomatis dia ingin apa ya? Menaikkan status dia supaya dia bisa terkenal misalkan. Oke lah, misalkan dia dari bikin konten edukasi misalkan. Konten edukasi, entah itu edukasi apapun, entah itu kesehatan, entah itu fitness, entah itu misalkan edukasi apa lagi?
sosial media termasuk edukasi. Termasuk Anda ini itu. Termasuk ada apa, Pak? Mengedukasi. Oh, edukasi. Kita mengedukasi Anda gitu. Atau mungkin ya lain-lain ya banyak ya. Edukasi kesehatan, edukasi bahkan orang mancing pun saya pernah ada di sosial media itu ada edukasinya, Pak. Tarik mengerek. Cara-caranya. Iya, banyak sekali apapun yang ingin Teknik-teknik. mengedukasi dengan cara yang baik. Nah, itu misalkan dia mengedukasi dengan cara mengedukasi psikologi misalkan. Katakanlah biar orang-orang itu sehat secara psikologi. Nah, misalkan dia pakai cara itu, dia kolaborasi dengan orang-orang pakar-pakar atau mungkin content creator yang sejenis dengan psikologi. Nah, why not kan ya? Dari motif udah bagus, dari perilaku udah bagus, dampaknya bagus ke edukasi gitu kan ya. Dampaknya itu ke dia itu ya bagus, dampaknya Ke orang lain. ke orang lain juga bagus. Nah, itu pansos gak masalah selama memang motifnya bagus, perilakunya tepat dan dampaknya itu bisa relevan dan nggak bawa keburukan. Itu untuk Bapak siapa tadi? Wiki Farhan. Bapak Duki Farhan. Sudah ada saya jawab, oke? Oke. Lalu yang sekarang ada dari Mbak Nashwa. Mbak Nashwa, Mbak Naswa. yang pertanyaannya adalah apa sosial media yang menurutmu paling toksik hingga kamu jauhi? Waduh. Sosial media yang paling toksik ya. Ini kita nggak pakai data ya, nggak pakai data dari apa? Ini menurut Anda kan, menurut kamu kan ya, bukan menurut data secara mayoritas, data secara statistik, data secara teknik sampling. Kan enggak. Ini dari point of view kita. Kalau dari Bung Komang sendiri, Mas Komang? Kalau saya media sosial sih nggak terlalu ngikuti yang toksik-toksik ya. Oh iya. Kalau game ada satu yang saya ingat ini. Iya, siap. Mobile Legend. Mobile Legend. Tapi ya kan ini ya, di situ kan ada kayak ini ya, ada sosial itu ya, ada aktivitas sosial misalkan Iya, ngobrol, tapi kan ya itu jelasnya mungkin di situ toksik sekali mungkin ya. Sangat toksik, parah. Kalau saya sih mungkin ya Twitter itu ini saya bukan anak Twitter, bukan anak ya masih mau jalan di TikTok, mau coba jalan di Instagram. Cuma menurut saya itu, ini point of view, kalau misalkan salah silakan diluruskan ya. Menurut saya sih TikTok, Pak. Saya bikin konten itu ya, di Instagram sama TikTok. Saya bikin konten orang yang menginspirasi anak-anak muda yang itu dia itu bikin brand lokal terkenal, meledak. Saya bahasakan meledak ya. Nah, di Instagram komennya bagus-bagus, wah keren gini sebagainya. Terus yang di TikTok ini toksik sekali, Pak, menurut saya, Pak. Balasnya gini. Orang yang punya brand ini dikatain gini, wah itu brand kacangan itu bentar lagi juga udah hilang. Waduh. Terus habis itu, wah abang ini promosiin dia, waduh. Jadi kayak tertoksik saya itu, Pak, gitu. Jadi mungkin untuk Anda yang bermain TikTok ya, Anda harus siap-siap mental, siap-siap Anda dihujat. Apapun itu ya, mungkin kadang-kadang teman-teman dicacatin di TikTok misalkan ya, bikin konten apapun itu, dicacatin, diburuk-burukin, dikasih ulasan buruk, dan mungkin teman-teman harus kuat mental gitu ya. Apalagi jika Anda non-muslim. Non-muslim. Iya. Ingat Anda kan ini, saya Musik muslim. saya sendiri. Komang ini beli komang ya, beli komang dari Komang. Bali, Di Singaraja. asli Bali. Jadi harus ya sensitif ya kalau gitu ya. Atau apalagi yang lagu-lagu. Aduh. Sulit itu. Sangat sulit gitu ya. Aduh. Oke. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan sosial media toksik, saya bukan pakar, kita belum pernah penelitian ya. Cuma kita ketahui bahwasanya kalau toksik itu ya pengalaman saya karena saya pakai Instagram dan TikTok. Kedua saya bandingkan TikTok yang paling toksik bagi saya. Kalau ada Twitter, ya saya belum di Twitter gitu tepatnya. Itu begitu. Jadi siapkan mental ketika Anda bikin konten di TikTok atau mungkin tidak sengaja bikin kontroversi. Nah, itu akhirnya Anda harus siap membalas komen dan jangan sampai memute komentar. Nah, bahaya kalau itu ya. Iya, dikira Anda kena mental nantinya. Oke. Itu untuk siapa tadi? Dari Mbak Nashwa. Mbak Naswa. Oke, Mbak Naswa. PNS. Surat jawab PNS gimana nih? Wah, Ada tulisannya. siap. Udah selesai? Udah selesai? Udah. Oke teman-teman, jadi itu aja pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kita jawab. Nah, mungkin teman-teman di sini punya pertanyaan lain seputar sosial media, entah itu sosial media dimanapun, di Instagram, Twitter, TikTok, apalagi Facebook, Bisa. dimanapun. Nah, bisa teman-teman kirim aja pertanyaan di komen kolom komentar atau mungkin DM aja di hilalargowebi
kebakar.com ya. @hilalargoebi. Oke, itulah. Nah, itu dia Hilal Podcast di segmen apa ini? Segmen Si paling pakar sosmed episode 1. Nanti kan di episode selanjutnya. Saya Hilal Argoebi. Saya Gomos Padawan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.